Halo, selamat datang. Di video kali ini kita akan membahas tentang distribusi atau yang biasa disebut juga distro yang ada di Linux. Di video sebelumnya kita telah membahas bahwa distribusi atau distro Linux adalah kumpulan software dan kernel Linux yang dikemas bersama dan dirilis sebagai sistem operasi yang secara utuh. Oke, mengapa ada begitu banyak distribusi Linux? Mengapa bukan hanya satu seperti Mac OS ataupun Windows? Alasan dibalik semua ini bermuara pada satu faktor yaitu Project GNU. Ingat bahwa Project GNU memungkinkan siapa saja untuk mengunduh, memodifikasi, dan mendistribusikan kembali source code untuk suatu aplikasi. Kemudian, seiring berjalannya waktu, berbagai kelompok orang memiliki kebutuhan yang berbeda, dan mereka memodifikasi kernel Linux dan mendistribusikan kembali berbagai koleksi aplikasi software dengan berbagai cara. Setiap distribusi memiliki bermacam-macam software dan versi kernel Linux yang berbeda pula. Lalu, ada banyak perusahaan dan organisasi yang telah membangun distribusi Linux mereka sendiri. Setiap distribusi memiliki tujuannya masing-masing. Ada distribusi yang bertujuan untuk dijalankan di server dan beberapa lagi dimaksudkan untuk berjalan di desktop. Dan bahkan ada juga yang diperuntukkan di handphone seperti Android. Mari kita melihat lebih dalam apa saja komponen yang ada di sebuah distribusi Linux. Yang pertama adalah kernel Linux itu sendiri. Setiap distribusi umumnya akan memiliki tambalan sendiri yang diterapkan pada kernel dan berbagai penyesuaian agar lebih sesuai dengan target audiens distribusi tertentu. Lalu, ada juga utility software seperti yang ada di GNU. Ini mencakup semua komponen software seperti bash shell, utilitas untuk networking, eh, lalu juga ada file system, dan berbagai software penting lainnya yang membentuk dasar sistem operasi. Selanjutnya adalah software tambahan. Beberapa di antaranya adalah KDE yang digunakan untuk workstation yang ada di desktop, lalu juga ada game yang digunakan untuk editing gambar, dan bahkan beberapa distribusi juga menyertakan game. Lalu kita juga akan mendapat sistem service di dalam sebuah distribusi. Sistem service adalah software yang mengikat berbagai komponen yang ada di dalam operating system, seperti kemampuan networking, login, security, dan lain-lain. Sistem service modern yang digunakan oleh banyak distribusi Linux sekarang adalah sistem D. Lalu kita juga akan mendapat yang dinamakan dengan software management. Salah satu pembeda utama dari setiap distribusi Linux adalah bagaimana mereka mengelola software. Komponen ini adalah komponen yang menentukan bagaimana sebuah software diinstal, dihapus, dan diupdate pada sebuah distribusi Linux. Kita akan membahasnya secara lebih mendalam di video berikutnya. Untuk saat ini, kita cukup tahu bahwa distribusi akan menyertakan sebuah software management system. Sekarang, mari kita lihat beberapa distribusi Linux yang populer yang tersedia saat ini. Yang pertama adalah Ubuntu. Ubuntu adalah salah satu distribusi yang paling banyak digunakan saat ini. Ubuntu tersedia dua jenis, ada yang untuk desktop dan ada juga yang untuk server.
Perbedaannya, jika versi untuk desktop akan disertakan dengan graphical utility. Lalu ada juga Red Hat Enterprise Linux. Red Hat Enterprise Linux telah ada untuk waktu yang cukup lama dan sering digunakan untuk penggunaan di server. Bisa dikatakan bahwa distribusi yang satu ini adalah distribusi yang paling diminati untuk bagian server. Lalu ada juga Arch Linux yang kegunaan utamanya dipakai untuk workstation desktop yang memiliki tingkat kerumitan yang cukup tinggi, tapi sangat menyenangkan untuk dipelajari. Lalu berikutnya adalah OpenSUSE. OpenSUSE merupakan varian dari parentnya yaitu SUSE. Distribusi ini ditunjukkan untuk pengguna desktop. Lalu yang terakhir adalah CentOS. CentOS adalah sebuah distribusi yang terkenal yang kegunaan utamanya adalah untuk penggunaan server. Distribusi ini adalah sebuah varian dari Red Hat Enterprise Linux, tapi tidak disertai dengan branding yang ada di Red Hat. Jadi, pada dasarnya apa yang bisa kita lakukan di Red Hat juga bisa kita lakukan di CentOS. Perbedaannya hanyalah dengan Red Hat kita mendapatkan enterprise support, tetapi dengan CentOS kita juga memiliki komunitas yang sangat aktif dan sangat membantu. Oke, jadi salah satu pertanyaan umum yang sering yang ditanyakan adalah distro mana yang harus saya pilih? Jawabannya adalah tergantung kebutuhan. Apakah untuk kegunaan pribadi atau kegunaan komersil? Jika jawabannya adalah kegunaan komersil, maka lebih baik kita mencari distribusi yang menawarkan support untuk kegunaannya. Jika kegunaannya untuk pribadi, maka opsi kita sangatlah luas. Lalu, salah satu pertimbangannya lagi adalah apakah distribusi tersebut akan kompatibel dengan hardware yang akan kita gunakan. Yang pada dasarnya hampir setiap hardware yang ada di pasaran saat ini sudah disupport oleh Linux dan distribusinya. Oke, sekian video ini. Kita bertemu di video berikutnya.